Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nama saya Naufal Satono dan kali ini saya akan share terkait dengan bagaimana mentransfer lembar validasi yang bentuknya kayak gini. Tapi nanti yang kita kerjakan bukan kayak gini bentuknya ya. Intinya lembar validasi, instrumen validasi maksud saya, itu ke dalam bentuk Google Form, gitu ya, Google Form. Yang ini kan skalanya cuman ya dan tidak ya, ya dan tidak. Kalau iya centang, kalau tidak silang, itu kan ya dan tidak. Nah, kita akan bikin yang skala Likert, yaitu empat skala ya, yaitu yang paling atas yaitu 4 itu adalah sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Oke, jadi ada itu. Nah, kita akan mengubah itu ke dalam bentuk Google Form. Nah, nanti misalnya kita ada 4 soal gitu ya. Kita ada 4 soal yang kita mau uji cobakan, dan misalnya contoh instrumen misalnya ini soal sesuai dengan indikator misalnya gitu. Nanti kita akan coba. Di sini soalnya ada 2. Ya, ini cuman saya ambil contoh ya, saya ambil contoh saja. Ya seperti ini karena ini soalnya ada 2. Ini soalnya ada 2, maka di sini di validasinya ada 2 gitu. Oke. Nah, kita akan mengubah lembar validasi model seperti ini ke dalam bentuk Google Form dengan jumlah soal 4 dan pilihannya berdasarkan skala Likert dengan skala 4. Oke, yuk kita coba. Kita buka, teman-teman bisa buka ke sini, terus buka ke Google Drive ini. Oke, buka Google Drive ya. Oke, kalau udah dibuka, maka teman-teman bisa klik new di sini. Kalau udah new, maka teman-teman bisa klik ini, lalu Google Form. Nah, udah Google Form. Nanti Google Form ini nanti akan tersimpan di laman ini, di halaman. Kalau saya klik salah satu misalnya IELTS, gitu ya. Nah, nanti dia akan tersimpan di dalam file IELTS ini. Kalau misalnya tadi saya bukanya di sini ya. Karena tadi saya bukanya di sini, maka dia akan juga tersimpan di sini. Oke. Nah, misal kita gini deh. Oke, ini gini. Oke. Kita agak pindah. Oke, misalnya ini kita ketik lembar validasi, misal seperti itu. Lembar validasi soal apa ya? Soal trigonometri, misalnya gitu ya. Asal aja trigonometri. Gitu. Nah, bedanya ini dan atas. Kalau ini adalah judul di dalam, ini adalah nama filenya. Untuk mengubah nama filenya tinggal diklik aja seperti ini, maka dia bisa berubah. Kayak gitu ya. Nah, untuk di sini kita bisa kasih penjelasannya, misalnya di sini saya seperti ini, nanti kalian bisa klik di sini. Nah, seperti itu. Ini saya penjelasannya ngarang saja, asal tinggal copy paste aja. Ini kalian bisa jelaskan assalamualaikum misalnya, atau kasih contoh aja ya. Assalamualaikum. Itu perkenalkan nama saya misalnya la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 , itulah. Sampai di sini kami mohon bantuan Bapak atau Ibu untuk menjadi validator instrumen misalnya. Seterusnya misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kita jadikan di page awal. Jadi nanti tadi saya jelaskan apa itu page awal, page berikutnya. Nah, biar ini menjadi page awal, maka teman-teman bisa dipisahkan seperti ini, add section. Oke. Jadi ini dan ini seksinya terpisah. Oke, ini kan sebagai pembuka, ini sebagai data diri misalnya. Maka kita add section. Yang kita klik di sini, jangan di sini. Kalau di sini add section, maka add section nanti berubah di sini. Maka ini enggak. So, yang kita klik di sini. Maka habis itu add section. Nah, maka dia terpisah ya. Terpisah. Kalau sudah terpisah, nah kita tinggal tulis ini. Misalnya di sini adalah data diri validator. Seperti itu. Kalau udah, maka di sini tinggal nama validator.
Habis itu kan akan kalian pilih aja pilihannya short answer, paragraf dan lain sebagainya. Di sini kita pilih short answer karena cuma nama sih. Terus kita pilih required, artinya bahwa dia harus diisi. Kalau kita nggak klik required dan ini tidak diisi, maka bisa lewat gitu ya. Bisa tetap dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kita klik, maka dia harus diisi baru bisa dilanjutkan. Contohnya misalnya instansi sekolah misalnya. Oke, seperti itu short answer. Oke. Nah, misalnya cukup data ini di doang ya, data ini aja. Maka setelah itu saya masuk ke seksi berikutnya. Oke, kalian pengen lihat kayak gimana bentuknya kalau udah kayak gini? Maka seperti ini bentuknya. Ada istilah preview. Nah, nanti awalnya seperti ini nih. Nah, ini adalah yang tadi, buka, habis itu bisa next. Nah, ini maka bintang-bintang ini adalah tadi yang centang yang saya geser bawah itu yang harus diisi. Gitu ya. Maka ini harus diisi dulu. Oke, ini harus diisi dulu. Oke. Nah, terus kalau udah di sini misalnya ini adalah itu apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ubah di sini. Misal kita di sini terkait dengan apa aspek materi gitu. Ya, sudah kita ketik di sini aspek materi. Oke, misal seperti itu, maka kita tambahkan di sini. Nah, di sini ada banyak ya, ada short answer, paragraph, multiple choice, checkbox, drop down, file upload, linear scale, multiple choice grid, checkbox. Nah, bedanya multiple dan checkbox, multiple itu artinya kita harus milih cuma bisa satu. Kalau checkbox kita bisa memilih lebih dari satu. Yang ini di bawah sini. Nanti multiple-nya dan checkbox-nya nanti akan saya jelaskan berikutnya. Oke, nah berikutnya aspek materi. Misalnya pertanyaan 1. Apa di sini ditanyakan? Misalnya ini ya, contoh ini aja. Oh, udah ada soal. Oke, soal sesuai dengan indikator menurut tes tertulis untuk bentuk uraian. Nanti misalnya sesuai dengan indikator kita saja soal sesuai dengan indikator. Artinya ketika validasi teman-teman juga harus menyerahkan indikatornya gitu yang udah dibikin. Oke. Nah, kalau kita hanya menulis pilihan multiple choice, maka dia hanya ada satu drop begini. Nah, di sini kan ada 2. Nah, kita tadi bikinnya caranya gimana? Ada 4 soal yang akan kita uji validitas dengan instrumennya pertanyaannya sama, tapi ada 4 soal. Nah, di 4 soal itu juga ada dijawab dengan 4 pilihan gitu. Misalnya gini, kita tulis di sini deh. Di sini kita tulis 1 adalah misalnya kita pilih pohon pilih dengan kriteria berikut. Misalnya 4 sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, terus 1 sangat tidak setuju. Oke, teman-teman, kenapa saya tulis 4, 3, 2, 1 di sini? Agar di sini nanti bentuknya hanya tulisan 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Nah, karena kita nggak bisa pakai multiple choice, kita pakai yang ini, multiple choice grid. Rows ini adalah soalnya, ini adalah pilihannya. Oke, misalnya rows-nya kita pilih deh. Rows-nya misalnya ini kan ada soal, berarti ini kan soal 1 misalnya gitu. Habis itu soal 2. Habis itu soal 3. Habis itu soal 4. Nah, pilihannya kita tulis 1 tadi. 4 3 2 1. Nah, kenapa saya milih tulisannya di sini 4 3 2 1 bukan sangat setuju? Karena ini nanti akan berubah ke dalam bentuk Excel. Nah, ketika dalam bentuk Excel, maka kita lebih enak hanya menghitungnya dalam angka saja. Nanti produknya angka. Kalau ini kan masih dalam bentuk teks, nanti kita mesti mengubah lagi dalam bentuk teks. Maka nggak usah kita ubah aja dalam bentuk 4 3 2 1 kayak gini. Oke, kalau udah kita bikin kayak gini, maka kita ubah. Kita tambahkan lagi. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini nih. Nanti hasilnya kayak gini. Oke, jadi soal nomor 1. Soal sesuai dengan indikator, soal nomor 1 ya, bisa kayak gitu. Soal nomor 4, soal 2 3. Oh, yang soal nomor 3 tidak, sini gitu. Nanti kayak gitu. Ini tampilan reviewnya. Oke, misalnya yang kedua, kita ambil 2 contoh aja ya. Soal dapat digunakan misalnya ini.
ini serta pada kunci jawaban misalnya gitu. Sama, kita bisa multiple choice script seperti ini, atau kalau kita udah bikin kayak gini, ini bisa di copy kok. Yang ini, maaf, ini bisa ke copy ke bawahnya nih, duplicate. Nah, kan sama toh. Ya kita ganti aja soalnya. Nah, gitu. Nah, kan bisa diduplicate tuh. Jadi enak. Gitu ya. Nah, ini tinggal di. Nah, ini juga udah sama, kalau duplicate semuanya sama settingannya. Lagi misalnya duplicate. Pak. Nih. Ini. Nah, gitu kan tinggal 3. Ini yang ketiga, ini yang kedua, ini yang pertama gitu teman-teman. Jadi enak ya. Jadi nggak usah ketik lagi, nggak usah setting lagi gitu. Nah, bagaimana untuk kalau ini kan tadi kita ganti section ya. Tapi kalau bagaimana untuk tetap di judul yang sama, tapi kita pembahasannya beda gitu. Maka kita bisa dari sini kita bisa ketik T ini, add title. Oke, ketik di situ kita jadi punya title baru. Tentang apa, misalnya aspek konstruksi. Atau ini kan bukan title ya. Ini misalnya uji validitas. Nah, ini kasih title di sini ya. Di sini kita kasih aspek materi. Kita kasih aspek materi. Oke, kayak gini. Terus udah. Nah, di sini misalnya yang kedua aspek konstruksi misalnya. Aspek konstruksi. Kita bikin lagi di sini. Klik add question. Nah, kalau misalnya kita capek bikin kayak gitu lagi, nggak usah bingung. Ini aja. Ini kita duplicate. Nah, ini kita pindah ke bawah. Nah, kan bisa dipindah di bawah kayak gini. Nah, gitu. Kalau itu udah enak, kan? Nah, misalnya kayak gitu. Nah, tinggal kita copy, kita paste di sini. Tadi kan pertanyaan 4 ya, 3 ya, ini 4 gitu aja. Nah, kita mau bikin materi lagi misalnya. Ya udah duplicate aja. Duplicate ya. Terus habis itu kita ambil yang ini misalnya aspek bahasa budaya gitu. Aspek bahasa dan budaya, tapi dia udah aspek bahasa budaya, kita ambil soal nomor 11. Saya ini copy paste, ini kita misalkan ini 5 gitu. Nah, di atas ini misalnya dari sini ya, kita tambahkan titel. Set ini kayak aspek bahasa dan budaya, bahasa atau budaya dan budaya. Saya gitu ya. Nah, ini kita pindah ke atas. Nah, oke. Kalau udah, nanti di sini teman-teman bisa tulis add section lagi sebagai maaf, salah. Ini kita delete. Iya. Nah, di sini add section. Oke. Nah, di sini adalah kita bisa ucapan terima kasih. Kayak gitu. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ini pokoknya add section, lihat nanti add section itu efeknya di mana dan title itu efeknya di mana. Oke. Nah, kita lihat nih contohnya. Adalah tadi. Habis itu kita add section kan. Jadi modelnya kayak gini. Windows 1 Windows. Next, ini misalnya nama validator Acelole. Kayak gitu. Instansi Acelole. Kayak gitu ya. Udah. Next. Nah, ini kalau misalnya tadi nggak dicendangi bawahnya, ini kita nggak bisa next sih. Nggak bisa next. Tapi kalau misalnya kita tulis, artinya kan dia start dan harus diisi. Nah, gitu. Nah, ini tadi yang bagian add section terus ada judul besar ya, ini jadinya. Ini uji validitas. Oke. Habis itu ini bagian judul nih, aspek materi. Nah, ya, aspek materi. Terus habis itu kita kayak gini, ngisi gini aja. Nah, ini diisi sembarang aja. Sembarang kayak gini. Kayak gini. Aspek budaya. Oh, ini tadi perlu dipindah ya. Ini tadi belum dipindah. Ini harusnya dipindah ke atas. Oke. Dan next. Oke.
next kalau ucapan terima kasih gitu. Terima kasih gitu. Nah, ini kita benerin dulu deh, kita benerin dulu. If. Nah, tadi yang bagian bawah kan belum beres tuh. Aspek budaya masih di bawah. Nah, kita benerin. Aspek budaya. Habis itu aspek konstruksi misalnya di sini kita juga kasih di bawah. Nah, misalnya kita sembarangan aja dah, bebas. Kayak gitu ya. Maka jadi kita isi ulang. Kalau mau lihat cek tampilan di sini. Nah, tadi namanya Pak Aselole ya. Aselole. Tuh. Terus tik gitu misalnya tik. Nah, lagi tik. Oke. Udah kayak gini. Nah, kalau udah tinggal next. Jadi ini aspek budaya bisa menggunakan kata yang bagusnya. Oke. Next, submit. Nah, kalau udah dia bisa submit another response. Oke. Nah, kalau dia submit another response berarti dia bisa memilih lagi. Oke. Nah, artinya jawaban saya barusan itu sudah ke-record nih, Kalau udah ke-record maka sudah ada satu jawaban di sini. Ada satu jawaban. Itu adalah Pak Asilole tadi tuh. Dan di sini kalian bisa lihat validitiesnya. Oh, soal nomor 1 solusi sesuai dengan indikator. Oh, soal nomor 1 sesuai indikator. Nomor 2 dan 3 misalnya tidak sangat sesuai ya. Sorry, ini sangat sesuai, ini sesuai. Ini sangat sesuai gitu. Soal nomor 4. Ya gitu bacanya. Itu ya, itu cara bacanya. Nah, nanti kalau misalnya yang ngisi banyak ya ini juga banyak gitu. Ini juga banyak. Oke. Nah, gitu. Oke, kalau misalnya kalian mau mengubah tampilannya, kalau tadi kan tampilannya kayak gini. Polos-polos saja ya. Kalau misalnya kalian mau mengubah tampilan bisa di sini. Nah, ini bisa pilih warna ya. Atau kalian juga bisa choose image. Nah, gitu. Kalau choose image kalian bisa pilih ini misalnya. Ya, udah insert. Nah, jadi seperti ini. Maka pun yang lain akan menyesuaikan. Oke, kita lihat tampilannya. Jadi seperti ini. Gitu. Oke, ya nggak penting juga sih. Misalnya saya memilih lagi ya. Nih. Cicik gitu ya. Cicik. Oke, kita kasih nama. Terus habis itu ini bebas deh. Ini wah sembarang. Kayak gitu. Waduh, sembarang deh. Oke, next. Submit. Oke, berarti udah ada 2 yang isi gitu. Udah ini Asilole sama Cicik gitu. Nah, nanti kayak gini nih. Soal nomor 2. Oke, dari soal nomor 2 tuh ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Nomor 1 ada yang bilang enggak, ada yang bilang sangat baik, ada yang sangat tidak setuju dan sebagainya. Kayak gini semuanya nanti bentuknya. Nah, nanti semakin banyak yang ngisi semakin banyak juga tongkatnya. Oke. Nah, ini sekarang kita akan bahas gimana caranya untuk ke Excel-nya. Tadi kan saya minta teman-teman bisa share. Oh ya, untuk sharing sharing Google Form ini. Sharing Google Form kalian bisa send, misalnya untuk ngirim ke guru ya. Untuk ngirim ke guru, teman-teman bisa share ini ke gurunya menggunakan link ini. Ini kan ada send. Ya, kalian bisa menggunakan email atau ini menggunakan ini HTML ini lewat webs ya. Menggunakan email atau ini linknya aja. Nah, linknya ini bisa di-shorten. Linknya bisa di-shorten seperti ini. Nah, bisa di-shorten seperti ini atau enggak gitu ya. Nah, ini nanti habis ini saya jelaskan gimana cara membuat linknya menjadi bagus ya. Nah, ini nanti ini bisa kalian copy, habis itu kalian paste ke gurunya lewat WhatsApp itu bisa. Nanti mereka akan nanti yang diterima oleh gurunya bentuknya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini, bukan seperti ini. Nah, yang di-share ke saya itu ini sebenarnya adalah video untuk tugas ya. Jadi yang kalian lihat untuk tugas nggak apa-apa. Jadi kalian nanti kalau misalnya untuk add participant, artinya add editors,
misalnya ingin juga melihat ke ini, misalnya ingin cek ke dosennya, Pak dosen tolong ini dicek instrumen saya, maka untuk ngeceknya bisa ke sini. Habis itu bentar, saya ini di sini. Habis itu add kolaborator. Kalau udah add kolaborator, kirim email aja. Email siapa misalnya, Aselole lagi misalnya, Lole itu emailnya aselole@yahoo.com misalnya gitu, ya udah kirim ke dosennya lewat ini. Nanti Pak dosen itu akan menerima yang bentuknya kayak gini, bukan yang tampilan ini ya, Oke. Kalau yang tampilan tadi pakai send, yang ini atau yang ini. Yang ini, kalau ini untuk website, ini dan ini ya. Oke, gitu. Sekarang gimana cara mengubah dalam bentuk Excel-nya? Mengubah dalam bentuk Excel-nya adalah kita pakai klik Excel ini. Nah, ini ada dua pilihan. Create new spreadsheet, artinya akan ada spreadsheet baru. Create select existing spreadsheet, artinya ada existing spreadsheet. Jadi kita udah ada spreadsheet sebenarnya, ada Excel-nya. Kita tinggal nambahkan ke Excel itu bisa nanti bentuknya kayak di bawah itu, yang tab di bawah. Tapi karena kita nggak punya ya kita create aja. Create. Maka bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi seperti ini nih. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini nanti biar nggak bingung teman-teman, ini kan masih kayak gini bentuknya ya. Masih kayak gini bentuknya. Nah, ini adalah time stamp-nya. Jadi dia mengisi di tanggal berapa, jam berapa gitu. Kayak gitu. Dan ini nanti yang akan di-share kalau misalnya dosen, Pak dosen, ini sudah ada hasil jawabannya nih dari para responden. Ini saya share aja di sini. Share di sini gitu. Share di sini. Habis itu ketik aja email, copy siapa gitu. Nanti kalau enggak, link share-nya kan bisa di sini. Get link restricted, change to anyone with the link. Nah, copy link, nanti only people added can open with this link. Jadi hanya orang-orang yang dapat. Jadi ini linknya udah kirimkan via WhatsApp gitu. Kalau ini kan via email, ini via WhatsApp. Jadi nanti linknya bisa di copy paste di tugas seperti apa. Change to anyone with the link. Nah, orang yang punya linknya yang bisa membuka ini. Oke? Gitu. Nah, gimana cara, ini kan dalam bentuk Google ya. Gimana cara kita ngedownload dia dalam Excel? Ini ada download. Nih. Habis itu Microsoft Excel, klik download. Kalau udah nanti seperti ini, misalnya saya download dimanapun lah ya. Udah, maka akan nempel di sini kan. Nah, kita buka dalam bentuk Excel. Ya sudah seperti ini. Nah, ini nanti yang teman-teman analisis. Gitu. Hasilnya ini yang mau gitu. Nah, terus tadi saya janji mau ngasih tahu apa ya? Oke, saya ini ada link untuk send tadi untuk berkolaborasi, untuk ngurus ini bisa kalian menggunakan add kolaborator. Kalau untuk mengirim ini ke dosen, atau kalian bisa untuk mengirim ini ke dosen, kalian bisa share, kirim via link, copy link gitu. Kalau yang kolaborator kayaknya tadi juga bisa ya, copy link ya. Oh, juga bisa link, copy link. Oke, sekarang ya tadi ini ya hasilnya send. Ini kan tadi kayak gini nih. Oke, copy. Nah, kalian kan teman-teman sering lihat ada link-link bit.ly atau gg.gg. Kalau saya lebih suka gg.gg ya. Nggak ada urusan sebenarnya. Kayak gini. Jadi kita shorten link misalnya gitu. Habis itu link yang panjang tadi, yang panjang ya, jangan yang pendek. Terus kita paste di sini, habis itu customize link. Nah, ini kasih nama misalnya Aselole. Nah, atau misalnya validat instrumen validitas soal kayak gitu. Kalau dia sudah ada maka nggak bisa dipakai, tapi kalau belum ya bisa dipakai short. Udah, kalau ini copy, kirim ke gurunya, kirim ke ahlinya dan lain sebagainya. Tapi kan sudah cantik nih instrumen validitas soal, nggak yang jelimet kayak gini lagi. Oke, gitu teman-teman.
Jadi semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.